Pernahkah Anda merasakan beban yang tak terlihat? Sebuah tekanan yang menghimpit dada, bukan karena pekerjaan yang berat, tetapi karena sebuah janji yang belum terbayar. Kita sering bicara tentang utang dalam angka, dalam persentase, dalam jatuh tempo. Tapi jarang kita bicara tentang utang dalam bahasa hati. Tentang getaran cemas yang menjalar saat telepon berdering, tentang tidur yang tak lagi nyenyak, dan tentang senyum yang terasa hampa di wajah orang-orang yang kita cintai. Utang riba ini bukan sekadar transaksi finansial. Ini adalah sebuah rantai yang tak terlihat, sebuah ikatan yang bukan hanya membelenggu keuangan, tetapi juga memenjarakan jiwa. Ia dimulai dari bisikan lembut kebutuhan, dari ilusi solusi instan, namun berujung pada rasa sesak yang merenggut ketenangan batin. Dalam hening, saat malam tiba dan segala kepura-puraan kita luruh, kita tahu bahwa ada sesuatu yang hilang. Ada kemerdekaan yang telah kita gadaikan. Saudaraku, di video ini kita akan bersama-sama menyelami tentang keberanian untuk melihat rantai itu, untuk mengakui bahwa kita sedang terikat, dan untuk merasakan betapa beratnya beban yang kita pikul dalam diam. Kita hidup di era di mana segalanya harus cepat. Solusi instan menjadi mantra, dan riba dengan segala kemudahannya hadir sebagai tawaran yang begitu menggoda. Ia menawarkan kenyamanan yang fana, membeli sekarang, bayar nanti, mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa menunggu. Ia seperti racun manis yang terasa nikmat di awal, seolah-olah memberikan nafas kebebasan. Kita meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara, bahwa ini adalah jalan pintas untuk mencapai impian. Namun kita lupa bahwa setiap jalan pintas ada harga yang harus dibayar. Riba bukan sekadar meminjam uang, ia adalah janji untuk membayar lebih dari yang kita terima. Sebuah ketidakadilan yang secara perlahan mengikis keberkahan rezeki. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras. Riba adalah sumbatan yang membuat airnya keruh. Ia menjauhkan kita dari sumber rezeki yang murni. Ilusi kenyamanan ini seringkali membutakan kita dari fakta bahwa kita sedang membangun rumah di atas pasir yang rapuh, bukan di atas fondasi yang kokoh. Dan saat badai datang, yang kita miliki hanyalah kekosongan dan penyesalan. Bagian paling menyakitkan dari utang riba bukanlah nominalnya, tapi harga spiritual yang harus kita bayar. Hati kita adalah cermin. Saat terperangkap dalam riba, cermin itu mulai buram. Ada rasa bersalah yang mengendap, meski sering kita abaikan. Riba mengundang kegelisahan. Ia menciptakan jarak antara kita dengan rasa damai yang hakiki. Ketika rezeki yang kita dapatkan tercampur dengan hal yang tidak murni, keberkahan seringkali menghilang. Kita bekerja lebih keras, namun terasa semakin jauh dari rasa cukup. Kita memiliki lebih banyak, namun terasa semakin miskin dalam ketenangan batin. Narasi ini bukan hanya tentang ancaman finansial, tetapi tentang perjalanan kembali ke hati, tentang mengakui bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam akumulasi materi melalui jalan yang salah, tetapi dalam kejujuran jiwa dan kebersihan rezeki. Saudaraku, mari kita berhenti sejenak, merenungkan. Apakah Anda merasakan beban rantai ini? Apakah Anda siap memulai perjalanan untuk membebaskan jiwa? Kita sering menaksikan bagaimana riba menciptakan siklus yang tak berujung. Ia menjanjikan kemudahan, namun yang diberikannya adalah jerat yang semakin erat. Ketika utang berbunga menumpik, ruang gerak kita menyempit. Kita bukan lagi pemilik waktu kita sendiri. Kita adalah pelayan dari utang-utang yang terus berbunga. Stres finansial bukan hanya soal uang. Itu adalah tekanan yang merusak hubungan, mengganggu fokus, dan merampas sukacita dari hal-hal sederhana. Riba menciptakan ketidakstabilan, bukan hanya dalam hidup individu, tetapi juga dalam masyarakat. Ia memperkaya segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang, menciptakan jurang yang semakin dalam.
Dalam refleksi yang jujur, kita harus mengakui bahwa kita telah membiarkan diri kita menjadi bagian dari sistem yang secara inheren tidak adil. Bagi yang memahami, bahaya riba jauh melampaui kerugian finansial. Ia adalah sebuah luka spiritual yang tersembunyi. Dalam ajaran agama, riba seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang sangat dibenci, bukan tanpa alasan. Ia adalah bentuk eksploitasi, mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain tanpa memberikan nilai tambah yang sejati. Ketika kita terlibat dalam riba, kita secara sadar atau tidak sadar mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang yang seharusnya menjadi fondasi hidup kita. Jiwa kita merespons ketidakmurnian ini. Mungkin kita merasa gelisah tanpa tahu sebabnya, atau kita merasa tidak pernah puas meskipun memiliki banyak hal. Inilah tanda-tanda bahwa jiwa sedang menderita. Luka ini tidak terlihat di permukaan, tetapi ia menggerogoti ketenangan batin. Ia membuat kita merasa jauh dari rasa syukur, jauh dari rasa cukup. Ini adalah pengingat sejati bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kenyamanan instan yang dibangun di atas dasar yang rapuh. Apa yang paling berharga dalam hidup ini bukan kekayaan materi, tetapi ketenangan jiwa. Riba merampas ketenangan itu. Ia menciptakan sebuah kondisi di mana kita selalu merasa dikejar, selalu merasa tidak aman. Kita mungkin memiliki rumah yang besar, mobil mewah, namun hati kita dipenuhi oleh kekhawatiran. Ketenangan adalah hadiah dari Allah, sebuah anugerah yang hanya bisa kita rasakan ketika kita hidup dalam kejujuran dan keberkahan. Ketika kita terjerat dalam riba, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati momen saat ini. Pikiran kita terus-menerus ditarik ke masa depan yang penuh dengan kewajiban dan ketidakpastian. Namun, di tengah kegelapan ini, ada cahaya harapan. Mengakui penderitaan jiwa ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Ini adalah pengakuan bahwa kita layak mendapatkan lebih dari sekedar hidup yang dipenuhi kecemasan. Kita layak mendapatkan ketenangan yang datang dari rezeki yang murni dan hati yang bersih. Ada momen dalam hidup ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa terus berjalan di jalur yang sama. Titik balik itu seringkali datang bukan dari kesuksesan, tetapi dari kegagalan yang menyakitkan, dari kelelahan jiwa yang mendalam. Untuk mereka yang terjerat dalam riba, titik balik ini adalah sebuah panggilan yang mendesak, panggilan untuk membebaskan diri dari belenggu yang telah lama mengikat. Ini adalah momen di mana kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai melihat ke dalam diri. Kita mengakui bahwa solusi instan yang ditawarkan riba adalah ilusi, dan bahwa ketenangan sejati hanya bisa ditemukan dalam kejujuran dan integritas. Panggilan ini mungkin terasa menakutkan, karena ia menuntut perubahan radikal dalam cara kita memandang uang dan rezeki. Namun di balik rasa takut itu ada kekuatan. Kekuatan untuk memilih jalan yang lebih sulit tetapi lebih bermartabat. Ini adalah saat di mana kita memutuskan untuk tidak lagi menjadi budak dari sistem yang tidak adil. Kita mulai mencari alternatif, bukan sekedar solusi finansial, tetapi juga jalan spiritual yang selaras dengan nilai-nilai kita. Ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Sebuah pengakuan bahwa kita layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik yang dibangun di atas dasar yang kokoh dan murni. Memutuskan untuk meninggalkan riba adalah satu hal, memulai perjalanan pemurnian adalah hal lain. Proses ini membutuhkan keberanian, kesabaran, dan ketulusan. Ini adalah tentang membersihkan diri bukan hanya dari utang, tetapi juga dari mentalitas yang terburu-buru dan serakah. Langkah pertama seringkali adalah yang paling sulit, menghadapi kenyataan utang yang ada dan membuat komitmen untuk melunasinya dengan cara yang halal. Ini mungkin berarti hidup lebih sederhana, bekerja lebih keras, atau bahkan melepaskan beberapa kenyamanan yang telah kita nikmati. Namun, setiap langkah yang kita ambil menuju pemurnian adalah sebuah investasi pada ketenangan jiwa kita. Perjalanan ini bukan tentang mencapai kesempurnaan dalam semalam, tetapi tentang konsistensi dalam niat dan tindakan. Ini tentang mencari ilmu, memahami prinsip-prinsip keuangan yang adil, dan mencari dukungan dari komunitas yang memiliki nilai-nilai yang sama.
Setiap kali kita menolak tawaran riba, setiap kali kita memilih kesabaran daripada kecepatan, kita sedang membangun fondasi untuk kebebasan sejati. Pemurnian ini adalah sebuah proses yang mendalam, sebuah perjalanan dari kegelisahan menuju ketenangan. Ini adalah tentang menemukan kembali keindahan dalam kesederhanaan dan keberkahan dalam rezeki yang halal. Setelah titik balik, datanglah masa pembangunan kembali. Ini adalah fase di mana kita belajar tentang barokah, keberkahan yang tidak selalu diukur dalam jumlah, tetapi dalam kualitas dan ketenangan yang diberikannya. Ketika kita memilih untuk mencari rezeki yang halal, meskipun terasa lebih lambat atau lebih sulit, kita sedang mengundang berkah ke dalam hidup kita. Penting untuk dipahami bahwa barokah membuat yang sedikit terasa cukup dan yang banyak terasa bermanfaat. Di jalan ini kita akan menemukan bahwa rezeki yang murni, meskipun sederhana, membawa ketenangan yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh kekayaan yang tercampur riba. Ini adalah tentang mengubah perspektif dari mengejar lebih menjadi mencari berkah. Kesabaran menjadi mata uang baru kita. Proses pemulihan dari riba bukanlah sprint, ini adalah maraton spiritual. Ada saat-saat di mana kita mungkin merasa tertinggal, melihat orang lain meraih kesuksesan finansial instan. Namun, kita harus mengingat bahwa perjalanan kita adalah tentang integritas jiwa, bukan perlombaan material. Keberkahan datang kepada mereka yang bersabar dan bersyukur, kepada mereka yang memilih kebenaran di atas keuntungan sesaat. Perjalanan menuju kebebasan dari riba tidak harus dilalui sendirian. Kekuatan terbesar kita seringkali ditemukan dalam kebersamaan, dalam komunitas yang mendukung dan memahami nilai-nilai yang sama. Ketika kita membuka diri, berbagi perjuangan dan harapan, kita menemukan bahwa kita bukan satu-satunya yang mencari jalan yang lebih murni. Komunitas yang sehat berfungsi sebagai tempat perlindungan dan sumber inspirasi. Mereka adalah cermin yang mengingatkan kita tentang tujuan sejati kita, membantu kita tetap teguh di jalan yang benar meskipun godaan muncul. Ini adalah tentang membangun ketahanan jiwa, kemampuan untuk tetap kuat menghadapi tantangan finansial, mengetahui bahwa ada dukungan spiritual yang mengelilingi kita. Membangun kembali hidup dengan dasar yang bersih membutuhkan ketahanan. Ini adalah proses yang menyakitkan namun membebaskan. Setiap langkah yang diambil untuk membersihkan diri dari riba adalah sebuah pernyataan keberanian, sebuah pengakuan bahwa kita memilih ketenangan batin di atas kekayaan yang fana. Kita sedang menanam benih-benih kebaikan yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi kehidupan yang penuh kedamaian dan makna. Kita telah sampai di ujung perjalanan ini, dari beban yang tak terlihat, melalui penderitaan jiwa hingga keputusan untuk memurnikan diri. Kita kini berada di titik di mana kita memahami apa arti kebebasan sejati. Kebebasan itu bukanlah ketika kita mampu membeli segalanya, tetapi ketika kita terbebas dari rantai kekhawatiran dan ketamakan yang diciptakan oleh riba. Kekayaan sejati tidak diukur oleh jumlah di rekening bank, tetapi oleh kedamaian yang kita rasakan di dalam hati. Ketika kita melepaskan diri dari riba, kita menemukan bahwa kita tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, kita mendapatkan segalanya. Ketenangan batin, keberkahan waktu, dan hubungan yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kita mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kita menghargai rezeki yang datang dengan cara yang murni, sekecil apapun itu. Kita memahami bahwa hidup yang penuh berkah adalah hidup yang sederhana, jujur, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan. Ini adalah puncak dari perjuangan kita, momen di mana kita menyadari bahwa rezeki yang halal membawa cahaya, sementara riba hanya membawa kegelapan dan kegelisahan. Perjalanan ini mungkin sulit, namun hasilnya, hati yang bebas dan jiwa yang tenang adalah hadiah yang tak ternilai. Memilih untuk menjauhi riba bukan sekedar keputusan finansial, melainkan sebuah tindakan spiritual yang mendalam. Ini adalah tentang memilih kebahagiaan yang abadi di atas kesenangan sesaat. Jika Anda saat ini masih merasakan beban riba, ingatlah Anda tidak sendirian dan selalu ada jalan keluar. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan Anda. Mulailah hari ini dengan niat yang tulus untuk mencari jalan rezeki yang bersih. Langkah kecil menuju kebebasan adalah langkah besar menuju ketenangan.
Kisah kita tidak berakhir di sini. Ini hanyalah awal dari kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah. Mari kita bersama-sama memperkuat pemahaman kita tentang hikmah Al-Quran dan bagaimana ia membimbing kita menuju kehidupan yang bebas dari riba dan penuh dengan kebaikan. Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Kami ingin mendengar perjalanan Anda dan bagaimana Anda menghadapi tantangan ini. Mari kita saling menginspirasi. Bergabunglah dengan kami dalam membangun komunitas yang berlandaskan keberkahan dan ketenangan jiwa. Semoga Allah memberkahi langkah kita semua menuju kebebasan sejati.